Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir dan juga menonton eh, presentasi pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 10 ya, terdiri dari Mas Fahmi, Mas Ferry Agustiandrean, Mas Rizky Setiawan, Mas Muhammad Fadli, dan serta saya Nur Wahyudi. Pada pagi hari ini kami akan membahas mengenai analisa elemen mesin pada crankshaft. Daftar isi untuk presentasi untuk presentasi kami ini berdasarkan pada makalah yang kami buat juga di mana di dalamnya ada latar belakang, maksud dan tujuan, definisi crankshaft, fungsi crankshaft, konstruksi pada crankshaft, keseimbangan poros engkol, bagian-bagian per crankshaft, jenis kerusakan pada poros engkol, kerusakan pada crankshaft, poros engkol, serta yang terakhir gambar teknik dan mekanismenya. Latar belakang dari makalah kami yaitu karena untuk membahas crankshaft ini karena adalah elemen mesin adalah bagian-bagian dari suatu konstruksi yang mempunyai bentuk serta fungsi-fungsi tersendiri seperti baut, mur, pasak poros, kopling, sabuk puli, rantai sproket, roda gigi, dan sebagainya. Dalam penggunaannya, elemen mesin bisa berfungsi sebagai elemen pengikat, elemen pemindah atau transmisi, elemen penyangga, elemen pelumas, elemen pelindung, dan sebagainya. Dan karena itulah, dan salah satu alasannya adalah kenapa kami bahas crankshaft juga, karena crankshaft merupakan salah satu komponen inti atau kritikal pada suatu engine atau engine yang ada dipergunakan pada mesin maupun industrial. Jadi crankshaft ini merupakan salah satu komponen yang kritikal, karena itu kami ingin membahas elemen mesin yang terdapat pada komponen crankshaft. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Andre, Ferry Gustiandrean. Ya, saya Ferry Gusti. Maksud dan tujuan dari makalah ini laporan perancangan analisa elemen mesin pada crankshaft bertujuan untuk menyajikan hasil analis dan perancangan yang mendalam terkait elemen mesin khususnya crankshaft. Struktur dan fungsi crankshaft yaitu memberikan analis yang komprehensif terhadap elemen-elemen penting dalam desainnya. Tujuan utama dari laporan ini antara lain untuk mengetahui bagian pada crankshaft, memahami fungsi dari crankshaft, untuk mengetahui material dasar dari crankshaft, untuk menganalisis kekerasan pada crankshaft. Yang dimaksud dan definisi crankshaft yaitu adalah eh, poros atau engkol, sebuah bagian pada mesin yang mengubah gerak vertikal, horizontal dari piston menjadi gerak rotasi. Untuk mengubahnya, sebuah crankshaft membutuhkan pernah engkol atau crankpin, sebuah bearing tambahan yang diletakkan di ujung batang penggerak pada setiap silindernya. Crankshaft biasanya terbuat dari baja kuat yang dirancang dengan bentuk yang kompleks untuk menahan beban dan tegangan yang dihasilkan oleh gerakan piston. Sehingga fungsi utama dari crankshaft adalah mengubah gerak naik turun yang dihasilkan oleh piston menjadi gerak memutar yang nantinya akan diteruskan ke transmisi. Dan fungsi crankshaft, poros engkol crankshaft merupakan komponen mesin yang bertugas mengubah gerak lurus torak menjadi gerak putar. Poros engkol dibuat sedemikian rupa sehingga gerakan torak tidak bersamaan posisi di dalam silinder. Fungsi utama dari crankshaft dalam mesin pembakaran dalam adalah mengubah gerak liner naik turun piston menjadi gerak rotasi yang digunakan untuk menggerakkan poros engkol dan menghasilkan tenaga output dari mesin. Crankshaft sering dilengkapi dengan counterweight atau berat penyeimbang untuk mengimbangi gaya tak seimbang yang dihasilkan oleh gerakan piston. Counterweight membantu meminimalkan getaran yang tidak diinginkan dan menjaga keseimbangan rotasi crankshaft. Dan untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Rizky Setiawan.
Ya, saya dengan Rizky Setiawan. Konstruksi pada crankshaft. Bentuk poros engkol yang ditentukan oleh banyaknya silinder dan urutan pengapiannya dalam menentukan urutan pengapian suatu motor. Faktor yang harus diperhatikan adalah seimbangan getaran karena tekanan akibat proses pembakaran dalam silinder. Beban yang bekerja pada poros engkol adalah beban puntir, torsi, beban lengkung bengkok, beban sentrifugal. Keseimbangan poros engkol yaitu untuk motor satu silinder pada poros engkol biasanya di hadapan pena engkol. Ditempatkan bobot kontra sebagai penyeimbang putaran engkol sewaktu torak mendapat tekanan kerja. Berat bobot kontra kira-kira sama dengan berat batang torak ditambah dengan berat engkol seluruhnya. Dengan demikian poros engkol itu dapat diseimbangkan sehingga dapat berputar lebih rata dan getaran-getaran engkol menjadi hilang. Dengan adanya bobot kontra ini menyebabkan tekanan pada bantalan menjadi berkurang dan merata. Bagian-bagian pada crankshaft bearing, crankshaft truss bearing, counterbalance brake, crank journal, crank pin, crank arm. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan Mas Fadil. Ya, silakan Mas Fadli. Oke, baik. Nah, saya Muhammad Fadli. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kerusakan pada poros engkol. Yang pertama itu ada 3. Ada kerusakannya itu bisa karena oval, tergores, atau disfleksi pada crank web. Langkah-langkah di sini ada penjelasannya ya. Langkah-langkah pengukuran web displacement adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mengukur jarak antara web crankshaft serta mencatat hasilnya di dalam poros engkol masih terikat pada bantalan-bantalan. Poros truss masih tersambung dan dengan connecting rod dan pistonnya yang masih terpasang. Yang kedua, putar poros engkol sehingga posisi poros engkol pada kondisi yang berlawanan dengan posisi sebelumnya. Kemudian ukur kembali jarak webnya seperti pada poin 1 sebelumnya. Yang ketiga, ukur jarak antara web pada kondisi poros engkol terlepas dari ikatan bantalannya dan ikatan connecting rod serta catat hasilnya. Oke, selanjutnya Mas. Ya, selanjutnya di sini ada Mantri ya, terus sorry. Ini ya, Mas. ya, selanjutnya di sini ada kerusakan pada crankshaft poros engkol. Poros yang pertama di sini ada poros engkol aus atau rusak. Biasa mengakibatkan suara mesin berisik dari arah krup as, mesin cepat panas, perbaikannya yaitu ganti krup as. Yang kedua, pen krup as rusak atau aus. Akibatnya suara mesin motor berisik, mesin bisa macet. Langkah perbaikannya bisa dilakukan penggantian pen krup as. Yang ketiga, laher krup as aus atau rusak. Akibatnya suara mesin berisik, mesin macet. Perbaikannya ganti laher krup as. Yang hasil krup as aus atau rusak akibatnya bocor kompresi
karakter. Langkah perbaikannya yaitu ganti seal huruf as. Yang terakhir ada lubang SPU generator aus. Akibatnya generator berputar tidak normal. Perbaikannya lubang SPI dilas dan dibubut. Di sini ada gambar tekniknya untuk crankshaft dan juga ada beberapa yang ada ukurannya. Oke, next Mas. Ya, itu merupakan slide terakhir kita ya. Jadi terima kasih atas kehadiran teman-teman dan juga Mas Fadli, Mas Kiki dan juga Mas Ferry Gustian Rean. Eh, Terima kasih atas kesempatannya. Presentasi pada pagi hari ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.